بسم الله الرحمن الرحيم. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini supaya kita kenal, tahu seperti apa sih kehidupan dunia ini, kenapa kita ada di muka bumi ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Ya. Di antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali gaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah, kata Allah, i'lamu, pelajarilah, fahamilah, kenalilah, itu masuk dalam makna semua sama. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah, kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering dan kamu lihat ya, warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan, ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Seperti game, permainan. Ya. Ada start, ada akhir. Seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya. Akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha. Kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga berbunyi khalidina fiha, khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru, mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki, sekolah di mana. Pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya. Pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya. Kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering. Artinya akan hilang semua ini, akan musnah, fana. Ya. Tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning. Lama-lama menguning, lama-lama rusak. Kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya. Buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia matang. Ya. Setelah matang, dia akan rusak. Kalau tidak dikonsumsi. Maka itu digambarkan kehidupan dunia. Seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua yang kalian lalui di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam.
dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ampunan bagi orang yang beriman dan juga ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua, orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku, berlumba-lumbalah kalian. Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia, Allah mengatakan, oleh karena itu selama hidup di dunia, berlomba-lombalah kalian. Ila magfiratin mir rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti. Begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan teman-teman ada bangunan semegah sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini. Dan itu sangat luas. Dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kejar itu kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh. Yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar.